Hai, apa kabar buat kalian semua yang lagi santai pada hari ini, yang lagi menikmati waktu-waktu istirahat kalian. Semoga waktu istirahat kalian yang lagi dengan keluarga mungkin, sahabat atau dengan pasangan kalian bisa menyenangkan. Dengan saya, Benly dari Obrolan Santai, ingin menemani kalian berbagi kisah, berbagi obrolan-obrolan, berbagi tips-tips yang kiranya dapat menghibur teman-teman sekalian yang lagi santai, lagi beristirahat, ataupun dapat menjadi inspirasi juga ya. Kalau tidak penting, tidak masalah, yang penting disampaikan. Oke toh. Jadi sebelum kita mulai obrolan kita kali ini, jangan lupa teman-teman subscribe juga channel FM Podcast. Nanti kita taruh di sini ya. Jadi buat teman-teman, obrolan kita kali ini akan membahas tentang karakter orang. Jadi ada berbagai macam karakter. Di dunia ini orang itu berbagai macam karakter, tapi ada satu karakter yang akan kita bahas pada hari ini, yaitu menghadapi orang yang pemarah. Jadi teman-teman, tidak ada orang yang sempurna di dunia ini. Kita diciptakan dengan berbagai macam perbedaan, termasuk karakter diri kita. Ada yang baik, ada yang pemarah, dan sebagainya. Jadi, untuk karakter yang pemarah, bagaimana kita cara menghadapinya? Saya akan memberikan beberapa tips ketika kita menghadapi pasangan kita yang sering marah-marah, keluarga kita, ataupun orang-orang di sekitar kita yang pemarah. Yang pertama, jangan ikut emosional. Artinya kita harus sabar dalam menghadapinya. Jangan ketika dia marah, kita juga ikut-ikut marah, jangan. Jadi kita tidak boleh terpancing juga emosinya. Karena kalau sama-sama terpancing, api ketemu api, menyala. Oke, jadi kita harus lebih sabar, lebih mengontrol emosi kita, menunggu saat yang tepat, baru kita mencoba menjelaskan, mencari duduk permasalahan. Oke, yang berikut, tips yang berikut, menghargai usahanya. Jadi orang yang pemarah itu seringkali dia mudah terpancing. Jadi ketika ada usaha-usaha yang dilakukan atau kegiatan apa yang dilakukan, kita coba menghargai usahanya. Karena orang-orang yang pemarah itu biasa membutuhkan aspirasi dari kita. Jadi apa yang mereka buat, jika kita respect kepada mereka, mereka akan lebih tenang dalam menghadapi sebuah situasi atau masalah yang ada. Yang ketiga, berkomunikasi dengan baik. Jadi untuk menjalin komunikasi yang baik itu contohnya ya kita harus lebih menahan diri kan, seperti yang tadi dikatakan di awal. Berarti kita coba membicarakan dengan sebaik mungkin dengan kata-kata yang lebih menenangkan hati ketimbang kita harus sama-sama dengan tensi yang tinggi. Jadi komunikasi itu sangat penting karena dengan komunikasi kita bisa merubah alur dari masalah itu. Mendengarkan keluhannya. Jadi ketika dia ada masalah, ketika dia marah, kita harus mencari tahu sebab kemarahannya dan kita mulai mendengarkan apa kiranya yang bisa nantinya kita bantu. Bukan kita juga tiba-tiba langsung meledak dan marah. Ketika kita menjadi pendengar yang baik, kita akan memberikan pendapat juga yang lebih baik. Kelima, koreksi diri sendiri ya. Alih-alih kita balas marah dengan orang yang memarahi kita, sebenarnya kita juga mempunyai poin penting, yaitu kita harus koreksi diri kita sendiri. Apa mungkin kita penyebab kemarahannya? Jadi kita harus bisa mengoreksi diri. Kalau kita penyebab kemarahan dari orang tersebut, ya kita harus minta maaf. Dan kita menunggu dia tenang, baru kita membicarakan dengan baik. Karena ketika orang yang marah itu, kita sambut dengan marah juga, atau kita langsung menjelaskan, pasti berantakan. Tidak perlu langsung jelaskan, kita harus menunggu amarahnya reda. Yang terakhir, memberikan pengaruh baik. Jadi ketika kita berteman atau kita mempunyai hubungan yang dekat dengan orang yang pemarah, kita harus selalu memberikan pengaruh yang baik.
Karena ketika kita memberikan pengaruh yang baik secara tidak langsung walaupun agak sulit, tapi sikap-sikap dan yang emosional akan perlahan menghilang dari teman kita tersebut atau orang yang dekat dengan kita. Jadi teman-teman, merubah karakter seseorang memang sulit karena kita harus meredam ego kita, meredam emosional kita, bisa lebih tenang untuk bisa berkomunikasi dengan baik dengan orang yang mudah pemarah itu. Jadi kita harus lebih mengontrol diri kita sebenarnya untuk bisa lebih memahami dia dan melakukan step-step kapan waktu yang tepat untuk berbicara dengan dia. Bukan saat dia marah-marah baru kita bicara, tidak. Kita harus menunggu emosinya reda agar dia juga bisa berpikir dengan lebih baik. Jadi ketika kita berhasil dengan usaha itu, walaupun tips-tips tadi sangat sulit karena merubah karakter orang itu sangat sulit, tapi ketika kita berhasil, kita akan memiliki hubungan yang lebih baik lagi dan komunikasi kita dengan orang yang dekat dengan kita itu akan terjalin lebih baik lagi. Oke, jadi teman-teman, itulah sebagian tips yang bisa saya berikan untuk menghadapi orang yang pemarah. Jadi kalau kita juga pemarah ya kira-kira kita juga bisa belajar dari tips-tips itu, oke? Jadi buat teman-teman sekalian, sampai jumpa di obrolan-obrolan selanjutnya dengan bahan cerita obrolan yang mungkin lebih menarik lagi. Buat teman-teman, jangan lupa like, subscribe channel ini dan channel FM Podcast. Karena di FM Podcast banyak kita mendengarkan tentang cerita-cerita cinta atau pembahasan lainnya lah yang berkisar tentang podcaster seperti radio seperti itu. Sampai jumpa di obrolan selanjutnya. Saya Benly dari Obrolan Santai. Salam cinta buat kalian semua. Bye-bye.